Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan penyakit untuk dua diagnosa seperti di bawah. Verruca vulgaris. 1. Pengertian, definisi. Verruca vulgaris merupakan hiperplasia epidermis yang disebabkan oleh human papillomavirus, HPV, tipe tertentu. Sinonim penyakit ini adalah kutil atau common wart. Penularan melalui kontak langsung dengan agen penyebab. Luka ini sering dijumpai pada anak-anak dan remaja. 2. Anamnesis. Keluhan. Adanya kutil pada kulit dan mukosa. Faktor risiko. 1. Biasanya terjadi pada anak-anak dan orang dewasa sehat. 2. Pekerjaan yang berhubungan dengan daging mentah. 3. Efisiensi. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. Papul berwarna kulit sampai keabuan dengan permukaan verrucosa. Papul ini dapat dijumpai pada kulit, mukosa dan kuku. Apabila permukaannya rata, disebut dengan verruca plana. Dengan goresan dapat timbul autoinsi sepanjang goresan, fenomena Koebner. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis kerja. Diagnosis klinis dapat ditambahkan sesuai dengan bentuk atau lokasi, yaitu 1. Verruca vulgaris. 2. Verruca plana. 3. Verruca plantaris. 7. Diagnosis banding. Callus, komedo, lichen planus, kondiloma acuminatum, karsinoma sel squamosa. 8. Penata laksanaan. 1. Pasien harus menjaga kebersihan kulit. 2. Pengobatan topikal dilakukan dengan pemberian bahan kaustik, misalnya dengan larutan ageno 3-25%, asam trikloroasetat 50% atau asam salisilat 20%, 40%. 9. Edukasi. Edukasian bahwa penyakit ini seringkali residif walaupun diberi pengobatan yang adekuat. 10. Kriteria rujukan. Rujukan sebaiknya dilakukan apabila 1. Diagnosis belum dapat ditegakkan. 2. Tindakan memerlukan anestesi sedasi. 11. Prognosis. Pada 9% kasus sembuh spontan dalam 5 tahun sehingga prognosis umumnya bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Dermatitis kontak iritan. 1. Pengertian, definisi. Dermatitis kontak iritan, DKI, adalah reaksi peradangan kulit non-imunologik. Kerusakan kulit terjadi secara langsung tanpa didahului oleh proses sensitisasi. Anamnesis. 1. Pasien mengeluhkan perasaan gatal dan timbulnya bercak kemerahan pada daerah yang terkena kontak bahan iritan. Kadang-kadang diikuti oleh rasa pedih, panas, dan terbakar. 2. Pasien memiliki faktor risiko antara lain. A. Ditemukan pada orang-orang yang terpajan oleh bahan iritan. B. Riwayat kontak dengan bahan iritan pada waktu tertentu. C. Pasien bekerja sebagai tukang cuci, juru masak, kuli bangunan, montir, penata rambut. D. Riwayat dermatitis atopik. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda yang dapat diobservasi sama seperti dermatitis pada umumnya. Terkadang kondisi akut atau kronis. 1. Pada DKI akut lesi berupa eritema, edema, bula, kadang disertai nekrosis. Tepi kelainan kulit berbatas tegas dan pada umumnya asimetris. 2. Pada DKI akut lambat, terlihat eritema, dan pada sore harinya sudah menjadi vesikel atau bahkan nekrosis. 3. Pada DKI akumulatif, DKI kronis, kulit dapat retak seperti luka iris, fisur, misalnya pada kulit tumit tukang cuci yang mengalami kontak terus-menerus dengan deterjen. Keluhan penderita umumnya rasa gatal atau nyeri karena kulit retak, fisur. Ada kalanya kelainan hanya berupa kulit kering atau squamata eritema, sehingga diabaikan oleh penderita. 4. Pada reaksi iritan, kelainan kulit monomorfik, efloresensi tunggal, dapat berupa eritema, squama, vesikel, pustul, dan erosi. 5. Pada DKI traumatik, gejala seperti dermatitis numularis, lesi akut dan basah. 6. DKI non-eritematosa, ditandai dengan perubahan fungsi sawar stratum corneum, hanya ditandai oleh skuamasi ringan tanpa disertai kelainan klinis lain. 7.
Pada DKI subjektif, tidak terlihat adanya lesi, namun pasien mengeluhkan rasa panas dan gatal. 4 kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Diagnosis kerja. Diagnosis kerja ditegakkan jika pada anamnesis ditemukan gejala subjektif berupa gatal, panas, perih dan pada gejala objektif ditemukan lesi yang diduga kuat bersumber dari bahan-bahan yang bersifat iritan. 6. Diagnosis dermatitis kontak alergi. 7. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang tidak diperlukan dalam kasus ini. 8. Penata laksanaan. 1. Keluhan dapat diatasi dengan pemberian farmakoterapi, berupa A. Topikal, 2 kali sehari. I. Pada kasus DKI dengan manifestasi klinis likenifikasi dan hiperpigmentasi, dapat diberikan golongan betametason valerat krim 0,1% atau mometason furoat krim 0,1%. 2. Pada kasus infeksi sekunder, perlu dipertimbangkan pemberian antibiotik topikal. B. Oral sistemik. Iklin 1x 10 mg per hari selama maksimal 2 minggu. 9. Edukasi. A. Konseling untuk menghindari bahan iritan di rumah saat mengerjakan pekerjaan rumah tangga. B. Edukasi untuk menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan sepatu boot. C. Memodifikasi lingkungan tempat bekerja. D. Pasien perlu mengidentifikasi faktor risiko. Menghindari bahan-bahan yang bersifat iritan, baik yang bersifat kimia, mekanis, dan fisis. Memakai sabun dengan pH netral dan mengandung pelembab, serta memakai alat pelindung diri untuk menghindari kontak iritan saat bekerja. 10 kriteria rujukan. 1. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan PET test. 2. Apabila kelainan tidak membaik dalam 4 minggu pengobatan standar dan sudah menghindari kontak. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya bonam. Pada kasus DKI akut dan bias menghindari kontak, prognosisnya adalah bonam, sembuh komplikasi. Pada kasus kumulatif dan tidak bisa menghindari kontak, prognosisnya adalah dubia. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.